Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar nih Aji sama Ilham? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada baik-baik ya. Nah, terima kasih karena telah menyempatkan untuk bertemu di sini ya. Kemudian sebelumnya kemarin kan kita habis melaksanakan UAS ya. Bagaimana nih UAS? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar? Lancar. Nilai pun aman. Nilai aman ya. Oke, alhamdulillah. Pertahankan terus dan lebih semangat lagi ya kalau bisa grafiknya biar diusahakan agar naik seperti itu, soalnya biar bisa ngebantu kalian juga untuk depannya. Nah, sesuai perjanjian kita kemarin waktu di kelas, kita kan sudah berjanji akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Oke. Nah, bimbingan kelompok itu sebelumnya apa sih? Bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang berfungsi dalam mengatasi permasalahan ataupun membimbing kalian dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan kita dan pribadi kita seperti itu. Nah, sebelumnya aku mau tanya, apakah kalian sudah siap dalam memulai bimbingan kelompok ini? Siap. Oke, di sini saya akan membawakan teknik terkait diskusi. Jadi kita saling memberi tanggapan dan mendiskusikan tema yang akan dibawakan. Nah, perihal tema apa sih tema yang akan dibawakan, yaitu adalah terkait bullying. Oke, saudara aja Ilham. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baik apabila kita memulai berdoa terlebih dahulu. Nah, jadi siapa sih yang mau mimpin doa? Mungkin Bapak. Ya kan saya yang memberikan penawaran. Mungkin saudara Ilham aja. Oke, Ilham aja. Ilham benar bersedia nih? Bersedia. Oke. Sebelum kita memulai diskusi kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa. Oke, alhamdulillah karena doa agar memulai. Doa sebelum memulai itu untuk mempermudah kita dalam melakukan kegiatan dan memperlancar ya. Jadi sekali lagi nih saya ingin nanya, apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, baik. Mari kita mulai. Pertama-tama, menurut saudara Ajis dan saudara Ilham, bullying itu apa sih dan bagaimana apabila didefinisikan oleh kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari seperti itu? Coba siapa yang mau menjawab duluan? Mungkin dari saya dulu Pak. Dari Ajis dulu. Kalau boleh. menurut saya bullying itu ya suatu penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh bisa kelompok, bisa perorangan, dengan tujuan menyakiti orang lain. Dan bullying juga bisa dilakukan dengan verbal maupun fisik. Verbal maupun verbal ya. Baik, itu menurut Ajis ya seperti itu. Kalau menurut Ilham? Ya, menurut saya benar sih apa yang dikatakan oleh saudara Ajis. Bullying itu merupakan tindakan yang sangat amat tercela gitu. Sebagai kita sebagai umat manusia kan, harusnya saling menjaga satu sama lain. Dan tidak boleh membuli atau dalam kata lain menghina menghina itu. Baik, jadi dapat kita tarik benang merah dari Ajis itu, bullying adalah proses mencela yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap satu individu yang dilakukan baik secara verbal maupun non verbal seperti itu. Dan menurut Ilham, bullying itu adalah sifat yang tidak terpuji, tercela, dan sangat tidak layak untuk kita lakukan gitu, terutama kepada teman kita sendiri kan seperti itu. Nah, baik, kira-kiranya ya, apa efek sampingnya apabila kita melakukan bullying kepada teman kita seperti itu?
Mungkin menurut saya efeknya lumayan berat juga Pak. Soalnya bisa membuat orang itu yang dibully ya makin tidak percaya diri atau insecure kan kalau bahasa gaulnya ya. Iya betul. Efek-efeknya sangat banyak dan seharusnya jangan membuli seperti itu. Kenapa jangan tuh Jin? Jangan karena ya kita yang berlatih Pembuatan tercela. Kita kan nggak boleh ya. Ya. Bisa itu menghargai apalagi teman-teman. Iya betul. Tapi mungkin ini Pak, mungkin kalau sesama teman itu ada bercanda, tapi kan bercanda itu ada batasan. Jangan sampai terjerumus ke dalam bullying itu menurut saya. Nah, bagaimana menurut Ilham terkait pendapat Ajis tentang efek samping yang ditimbulkan dalam bullying? Ya, pendapat Ajis itu emang realistis ya. Iya. Memang seperti itu, efek sampingnya sangat berat. Kedepannya mental orang yang dibully itu akan hancur. Jika mental orang tersebut hancur, maka masa depannya pun kemungkinan akan hancur juga. Iya, betul. Jadi otomatis ketika bullying terjadi, otomatis si perkembangan anaknya pun akan terhambat ya. Karena yang pertama, kita kalau misalnya belajar otomatis kita harus nyaman kan. Kalau misalnya kita nggak nyaman belajar misalnya, harusnya kita ada di kelas nih, perhatikan guru, tapi di kelas tersebut kita malah fokusnya tuh aduh gimana ya ntar aku pulang kayak gini aduh gimana ya kalau misalnya aku diceritain sama si ini gitu, aduh kok dia nyinggung mulu perasaanku. Otomatis di sana dia yang waktunya harus belajar dia malah terdistrak oleh pikiran yang tidak seharusnya seperti itu. Baik. Efek sampingnya seperti yang tadi kata Ajis ya dan kata Ilham, efek samping bullying itu sungguh berat sekali dan bahkan sudah banyak dan sudah terjarang lagi banyak kasus bullying hingga berujung pada kematian seperti itu kan. Dia bunuh diri dan misalnya karena dia sudah tidak kuat menahan gejolak emosinya, dia mau marah misalnya ya, si korban bullying itu mau marah tapi seakan-akan dia itu ya dia salah ya, dia di depan orang-orang yang membulinya sebenarnya dia tuh ibaratnya benar, namun ketika dihadapkan dengan orang-orang yang membulinya ya tetap saja dia maupun benar akan menjadi salah seperti itu, sehingga dia ketakutan dan dia sudah tidak dapat melepaskan emosinya dan tidak bisa melawan, sehingga akhirnya dia putus asa dan terjerumus pada ya untuk bunuh diri dan melakukan tindakan-tindakan tercela seperti itu. Nah di sini Bapak akan bertanya atau gimana ya menggambarkan bagaimana apabila kalian Ilham ataupun Ajis di posisi si bullying tersebut. Jadi maksud Bapak saya ada atau saya Ilham ada di posisi yang dibullying gitu. Seperti itu. Menurut saya kalau saya atau Ilham ada di posisi korban dalam arti dibully, paling tidak kita mencoba melawannya dalam arti menasehati mungkin yang membulinya, atau kita bisa mengajak ngobrol orang yang membulinya gitu. Kenapa sih kamu membuli saya umpama seperti itu. Mungkin pertama-tama harus begitu dulu, pendekatan dulu gitu mungkin ya. Ya baik, bagaimana ya kita harus berusaha dulu ya seperti itu. Nah jadi garis besarnya mungkin Pak jangan terlalu diam lah. Kita bisa melawan dalam arti dengan baik gitu. Ya, jadi kita melawan namun tetap dengan cara yang positif ya seperti itu. Nah itu dari Ajis. Bagaimana dari Ilham nih? Menurut saya sih sebelum kita menasehati sebelum kita menasehati
orang yang membuli kita. Orang yang membuli kita itu kan orang yang mungkin dalam artian temperamental atau ingin puas gitu kan, memiliki sifat yang ingin puas. Jadi kan mungkin jika kita menasihati jika kita menasihati ya orang tersebut mungkin akan lebih melawan jika kita sebagai orang yang dibulinya. Tapi mohon maaf saya potong dulu, mungkin bukan langsung menasihati, tapi kita harus mendekati dulu gitu. Harus mendekati. Nah, kenapa sih kamu tuh membuli saya dalam artian gitu? Mungkin begitu. Nah, seperti itu sih bisa. Nah, tapi opsi yang mendekati terlebih dahulu itu menurut saya sebaiknya ditahan dulu. Yang pertama itu harusnya introspeksi terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu, Pak. Apa yang membuat mereka membuli kita? Apa kita kekurangannya di mana gitu, Pak? Ya, baik seperti itu ya. Mungkin dari Ilham bisa kita tarik itu apabila Ilham berada di posisi sebagai orang yang dibully, otomatis Ilham akan merasa introspeksi diri dulu ya, apa yang akan terjadi. Sedangkan dari Ajis, kita coba pendekatan untuk berbicara dengan si pembuli kita. Nah dari situ bagaimana sih kita bisa melihat kan nih, tadi kata Ilham kita introspeksi diri dulu. Di kata Ajis kita harus melakukan pendekatan. Namun di sini saya akan memberikan satu sudut pandang yang berbeda ya. Misalnya apabila yang terjadi yaitu adalah pembulian melalui fisik. Misalnya warna kulit atau dia memiliki kekurangan fisik, misalnya kurang populer atau misalnya kurang ganteng dibandingkan yang lainnya atau kurang cantik seperti itu, dan terjadinya pembulian oleh orang-orang yang merasa dirinya cantik atau famous di lingkungannya seperti itu. Nah, apabila seperti itu, bagaimana nih antisipasi kalian menurut Ajis dan Ilham sebagai orang yang dibully misalnya seperti itu? Kalau menurut saya ya, menurut saya kita harus benar kata Ilham kalau ini. Kita introspeksi diri di mana kurangnya. Nah, dan kita kalau sudah mengetahui kurangnya, jangan ngedon lah. Seperti itu. Harus ada yang dirubah mungkin ya, penampilan kita lebih didirikan mungkin seperti itu. Dan jangan terlalu dibawa perasaan, jangan terlalu dipikirkan, lempeng-lempeng aja wek. Ya, mungkin kalau untuk hal tersebut memang kita masih bisa merubah penampilan, merubah sikap atau sifat. Tapi kalau sudah memasuki menghina, maksudnya membuli ras atau istilahnya warna kulit, itu sih sudah tidak bisa ditoleransi ya. Karena kita itu sebagai manusia kan tidak tahu terlahir sebagai apa atau berwarna kulit apa atau bagaimana gitu. Itu adalah semua ciptaan Tuhan, kita tidak bisa memilih gitu, Pak. Nah, mungkin itu sangat keterlaluan ya yang membulinya. Itu bukan salah kita yang sebagai orang yang kita sebagai orang yang dibully, tapi itu mungkin murni kesalahan orang yang membuli. Mereka itu seperti kurang masukan atau kurang ilmu lah, kurang ilmu agama, ilmu pengetahuan sebagainya gitu. Tapi boleh tambahan, Pak? Boleh. Tidak berdiskusi bebas dan santai ya. Tapi menurut saya gini, maksudnya gini, Ilham benar. Tapi menurut saya itu juga bisa menjadi pacuan. Si membuli gitu bisa menjadi pacuan untuk kita berubah. Jadi kita tuh jangan seperti ini terus. Gimana sih gitu, ada tindakan lanjut. Supaya kita bisa berubah. Kalau kita menyalahin si pembuli, menurut saya kita hanya diam saja gitu. Tanpa ada perubahan dari kita sendiri ya. Baik. Kita tarik dulu. Jadi menurut Ajis yang tadi adalah yang pertama ya tentu saja ya kita harus introspeksi, tapi kita rubah menjadi emosi positif. Misalnya kita dibully tapi kita harus tetap
gimana ya, jadikan motivasi untuk kita untuk berubah dan show up untuk membuktikan kepada pembuli tersebut. Nah kalau dari Ilham itu tetap tidak dibenarkan ya kalau misalnya pembuli itu ya siapa yang mau gitu kan lahir dengan fisik seperti ini dan keadaan yang seperti ini, namun kita tetap terus-terusan dibully oleh seorang pembuli itu. Nah oke, baik, tadi kan yang pertama kita definisi pembuli, terus yang kedua kita bagaimana sih apabila kita merasakan posisi pembuli. Nah lalu sekarang apa aja sih faktor-faktor seorang pembuli dapat membuli si korban tersebut. Misalnya coba deh dari Ajis dulu, gimana? Kenapa sih pembuli buat ngebully gitu? Iya begitu. Jadi kenapa sih aku pengen ngebully dia, atau misalnya kenapa sih si itu pengen ngebully orang, apa sih faktor sebab aku pengen kayak gitu? Kalau menurut saya emang itu karakter, tapi gak tahu juga ya, gak tahu mungkin dia mencari kepuasannya dari situ, dari menghina orang lain atau menindas. Kepuasannya kan kepuasan seseorang itu berbeda-beda. Kalau nggak salah ya, ya mungkin di situ. Dia mencari kepuasan dengan membuli orang lain, dia merasa senang kan, ada kan seperti itu. Oke, baik. Sekarang dari saudara Ilham bagaimana? Ya mungkin benar, emang bullying itu intinya mencari kepuasan untuk diri sendiri dengan cara menjatuhkan orang lain. Nah seperti itu, mengapa orang tersebut bisa seperti itu? Mungkin faktornya adalah ya itu tadi, faktornya bisa terjadi akibat kurangnya masukan, kurangnya yaitu ilmu agama kan. Di agama juga itu jelas dilarang kan. Terus etika dan moralnya itu kurang dididik sejak dini. Baik, jadi faktornya yaitu kenapa sih di pengen ngebully ya, mungkin untuk kepuasan ya kan, seperti itu. Nah di sini saya akan memberikan sedikit bukan masukan, pemaparan ya, bahwa bullying itu faktornya karena adanya rasa inferioritas atau rasa superior dari lebih dari orang yang dibully atau si korban. Jadi si pembuli merasa memiliki kekuatan lebih untuk menindas orang yang kecil, seperti itu ya. Nah lalu ada ras dan etnis, misalnya suku yang sudah sering terjadi, yaitu ras warna kulit yang orang Amerika kulit putih dengan orang Amerika Latin yang memiliki kulit coklat atau hitam, seperti itu. Nah di sana karena orang kulit putih berpikir ia lebih dari orang kulit hitam, sehingga ia layak menjadikan orang kulit hitam itu sebagai budaknya, seperti itu. Oke, baik. Oke, sebelum itu bagaimana sih dari kalian, sebelum Bapak tutup ya dan berikan penjelasan yang mutlak, bagaimana menurut Ajis terkait pesan dan kesannya nih bagi para pembuli ataupun si korban bullying dalam gitu? Kalau menurut saya ya, terutama untuk si pembuli ya, menurut saya stop saja pembuli, karena kita nggak tahu kan orang yang dibully itu mentalnya kuat atau tidak. Kalau yang mentalnya kuat mungkin dia bisa mengambil secara positif ya. Sedangkan kan kalau kita membuli orang yang mentalnya lemah kan, nanti kan bakal ada efek-efek yang sangat buruk seperti bunuh diri yang tadi Bapak katakan. Itu yang sangat berat kan sekali itu. Kalau buat si yang korban yang dibully, menurut saya kita jangan terlalu dipikirin lah kalau bisa lah. Jadi bully itu jadikan motivasi. Jadikan kita motivasi ya. Depannya untuk lebih baik lagi menurut saya. Baik. Menurut Ajis, jadi kita benang merahnya, kalau menurut Ajis stop untuk pembuli karena kita tidak tahu gitu ya beban yang dihadapi oleh seorang korban bullying, ataupun misalnya kekuatan mentalnya itu seperti apa, seperti itu. Dan untuk para korban
jangan diambil hati, dan ayo dong kita ambil positif seperti itu. Kita tunjukkan kalau misalnya kita tuh nggak sesuai dengan apa yang mereka katakan seperti itu. Nah kalau dari Ilham, kalau dari saya jelas untuk pembuli stop bullying karena itu jelas tidak benar, jelas salah gitu. Dan untuk yang dibully, manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Dan jangan merasa dirinya selalu berada di titik tersebut. Nah, karena boleh Anda merasa tidak sempurna, tapi Anda tetap sempurna di mata Sang Pencipta. Tapi mungkin ada tambahan Pak. Sekalian pertanyaan buat Bapak. Gimana sih cara menyadarkan? Kan kesadaran itu sangat sulit didapatkan ya. Bagaimana cara menyadarkan si pembulinya ya. Dengan cara apa kita harus menyadarkan dia seperti itu? Yang pertama kita bahas dari awal ya. Kalau perihal definisi bullying yang tadi dipaparkan oleh kawan-kawan itu sudah benar ya. Jadi bullying itu terjadi ketika ada suatu kondisi di mana sekelompok orang atau satu orang merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan oleh orang lain atau si korban tersebut yang dibulinya, seperti itu. Nah lalu yang kedua, bullying itu adalah satu hal yang tercela ya. Memang benar yang kata Ilham tadi, itu tidak boleh dibenarkan ya, walaupun bagaimanapun alasannya, karena bullying dapat membuat si korban menjadi kesulitan dalam menghadapi perkembangannya, misalnya mentalnya kena, terus dapat menimbulkan gejala-gejala yang lain. Kalau misalnya gejala yang ditimbulkannya tuh apa aja sih? Nah dari bullying itu bisa banyak banget. Yang pertama depresif. Nah dari depresif itu bisa jadi apa? Depresif kan ada yang dasarnya, terus ada yang menengah dan level akut, yaitu yang level tertinggi. Nah depresi itu apabila berawal dari yang pertama lalu dia tidak dapat mengatasinya dan semakin banyak tekanan yang masuk, otomatis akan berlanjut ke step berikutnya. Nah apabila sudah masuk ke step berikutnya dan dia sudah tidak kuat lagi, lalu akan berlanjut ke level akut, di mana kemungkinan ada gejala psikologis lainnya yang terjadi di sana. Misalnya dari efek sampingnya, kita udah nggak bisa nahan lagi, gimana sih caranya gitu, kita udah frustasi. Ada yang misalnya sampai dia nggak bisa ngatasin masalahnya, sampai ngesilet yang kayak gininya, yang kayak gitu, ngejedot-jedot kepalanya sampai ke tembok, itu karena kondisinya di sana udah bercampur aduk sekali sampai tidak mampu untuk mengatasi masalah tersebut, seperti itu. Nah bullying itu memang tidak dibenarkan ya, apapun alasannya. Betul sekali yang tadi diungkapkan oleh Ajis, bahwa bullying itu untuk mendapatkan kepuasan. Sebenarnya untuk mendapatkan kepuasan itu adalah yang paling ditakutkan. Nah yang paling ditakutkan dan kengerian dalam bullying itu adalah ketika seseorang dapat merasa puas ketika menindas orang lain, seperti itu. Jadi yang dikhawatirkan ya, ketika ibaratnya gak ada lagi gitu jalan yang lebih puas selain harus menindas orang lain, seperti itu. Nah itu kengerian yang paling luar biasa. Itu hampir sama kayak di zaman apa yang harus melihat orang tersiksa, atau hampir orang merasa dirinya sudah tidak apa-apa lagi sehingga kita mendapatkan kepuasan tersebut. Intinya ya balik lagi gitu ya, nggak ada lagi itu kepuasan yang lebih. Itu jangan-jangan yang korban dan si pembuli yang sakit itu siapa kan sebenarnya, seperti itu gitu. Kok misalnya puas tuh kenapa harus dari situ gitu. Oke, seperti itu. Lalu tadi dari yang saran dan itunya betul, stop ya pembullying, karena sekali lagi saya ingatkan kalau misalnya pembullying itu adalah hal yang tidak wajar dan tidak sepatutnya untuk dibenarkan apapun alasannya ya. Tapi maaf nih Bapak, sedikit itu walaupun ke depannya ya, karena bully yang itu tuh kadang suka mencari ibaratnya pembelaan untuk
gimana ya gitu. Jadi karena dia ngebully gitu, jadi dia ngerasa ya udah sih, mana show up aja gitu, atau misalnya kamu berpikir positif aja dan sebagainya gitu. Padahal kan kita di satu sisi yang si korban tersebut tuh ya pertama nggak bisa ngapa-ngapain, ya bisa ngapa-ngapain, cuman dia mungkin lagi berada di ruangan gelap yang nggak bisa atau perlu dibantu oleh orang lain, perlu didorong gitu. Nah ini malah sama kita udah mah jadi di ruangan gelap, sama kita malah ditambah seperti itu kayak gitu. Nah lalu kita juga tidak tahu bagaimana masalah yang sedang ia hadapi. Dan yang terakhir adalah biasanya si korban bullying itu tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Balik lagi ke yang awal, kenapa bullying bisa terjadi, yaitu karena adanya perasaan lebih tinggi seperti itu. Sekarang kalau misalnya kita di suatu kelompok, misalnya 5 lawan 1, ngebully satu korban gitu kan, ya otomatis walaupun satu dia tentunya nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali kayak gitu sih. Nah lalu yang terakhir kesan-pesannya yaitu untuk pembullying stop, dan untuk itu ya benar kata Ajis dan Ilham, ayo buktikan kalian tidak sendiri. Dan saya di sini meminta kepada Ajis dan Ilham, apabila ada korban bullying jangan sampai ditinggalkan, ataupun misalnya jangan sampai dibiarkan begitu saja, melainkan kita harus dengan hati kita ya gitu, ayo ikut sama kita gitu, ayo kalian gak sendiri kayak gitu. Nah setelah dari sana mungkin kita akan bisa membangun dia, memulai lagi dia untuk lebih baik lagi, dan merasa tidak insecure ya Iya. Ya tidak merasa insecure dan tidak merasa rendah diri lagi, bukan rendah diri malah ya jadi merasa dirinya rendah sekali seperti itu. Nah terkait dengan pertanyaan Ajis, terkait pertanyaan Ajis yaitu tadi bagaimana sih ya cara kita menyadarkan pembullying tersebut gitu. Nah sebelum dari saya, bagaimana dari Ilham, apakah ingin menambahkan atau memberi jawaban pendapat, atau lebih tepatnya bagaimana itu cara menyadarkan si pembuli, apakah kita harus melakukan pendekatan ke pembuli ataukah kita harus secara frontal melawan atau gimana? Jelas yang lebih baik itu udah pendekatan. Karena dengan frontal akan menimbulkan masalah yang baru pasti kan. Oke. Nah untuk menyadarkan, tapi sebelumnya menyadarkannya kita di posisi siapa sih? Kita di posisi korban atau di posisi orang lain yang melihat pembuli dan korban? Maksudnya gimana Pak? Jadi kan kata Ajis tadi bagaimana menyadarkan pembuli. Nah yang menyadarkannya tuh si korban atau teman-teman yang lainnya? Kalau menurut saya kita yang melihat dibully gitu, pasti kan timbul empati, kasihan yang dibully. Nah kita punya inisiatif itu bagaimana cara menyadarkan si pembuli ini gitu. Tentunya ya terkait pertanyaan itu dari regulasi pemerintah tersendiri, kasus bullying sudah ada undang-undangnya ya seperti itu. Kita apabila misalnya terlihat melakukan bullying, dan zaman sekarang gitu ya, kalau misalnya viral dikit ya udah langsung ditangani kan. Nah kalau misalnya itu kalian melihat kasus bullying tersebut, coba kalian yang pertama ajak ngobrol dulu si pembullying tersebut, kamu jangan gitu, tapi negurnya yang lebih positif lagi ya. Jadi kita negurnya lebih baik lagi sehingga si pembuli itu tidak merasa sakit hati dan tersinggung seperti itu. Nah tapi apabila misalnya sekiranya dilihat nih ya, wah ini kayaknya kalau misalnya saya negur dia atau misalnya ngajak ngobrol dia kurang mungkin nih, kalian bisa ngobrol ke saya, wali kelas dan sebagainya, yang otomatis pasti akan ditindaklanjuti. Karena dari beberapa kasus ada terjadi pembullying di sekolah ya,
apabila hukumannya tidak diberikan sanksi yang sepadan, mungkin bisa dikeluarkan dari sekolah seperti itu. Dan kalau dari sosial, apabila sudah misalnya viral ya, otomatis kan ya kalian tahu kan yang prank sampah seperti itu. Iya, siap. Itu kan masuknya seperti ke merendahkan para pekerja malam yang wari-wari seperti itu. Nah, di sana otomatis kan akan dikucilkan oleh warga setempat dan yang sebagainya. Nah, untuk cara menyadarkannya ya seperti itu, kita coba ngobrol secara baik-baik. Namun apabila sudah tidak sanggup untuk menanganinya, lebih baik kita menolong korbannya, kita rangkul korbannya. Keselamatan korban itu memang ada di tangan korban itu sendiri ya. Jadi cuma dia yang bisa ngambil keputusan, tapi di sini kita bisa membantu mereka seperti itu dengan mengulurkan tangan kita untuk merangkul mereka, menguatkan mereka. Karena siapa tahu ya, misalnya korban itu udah hampir mau bunuh diri, tapi sama kita ketika kita ngerangkul mereka, korban itu menjadi bunuh diri kayak gitu. Oke, jadi seperti itu terkait bullying. Jadi gimana nih tanggapan itu, sudah lebih dalamkah terkait bullying, dan misalnya pengetahuan tentang bullying, dan apabila kalian melihat yang bullying, kalian akan seperti apa kayak gitu? Kalau menurut saya sih cukup paham Pak. Oke, cukup paham. Oke, paham. Itu dari Ilham? Ya, cukup paham. Aman. Oke. Alhamdulillah karena waktu telah berjalan. Selama barusan ya kita berdiskusi panjang lebar terkait bullying. Memang bullying itu kasus yang ibaratnya sering terjadi, namun itulah takutnya sekarang tuh ketika sesuatu yang dianggap enteng tuh sebenarnya adalah sesuatu yang fatal, ibaratnya karena kayak meninggalkan sholat kayak gitu. Kita sering meninggalkan sholat, tetapi kita merasa bahwa diri kita itu tidak melakukan kesalahan, padahal itu sudah mutlakan. Kalau di Al-Quran itu tidak sholat hukumannya apa dan sebagainya, dan itu hanya analogi ya, tapinya dalam bullying juga seperti itu. Yang kita tidak tahu tuh, kita hanya melihat korban bullying tuh sudah seperti itu, namun dibalik sisi korban dia mengalami emosi yang meledak-meledak atau apalah di rumahnya. Oke, aman. Baik, jadi sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, apakah ada yang ingin ditanya lagi dari Ajis atau Ilham? Apakah Ajis ingin meminta pendapat Ilham, atau Ilham ingin meminta pendapat Ajis dan dari saya? Kalau menurut saya cukup saja. Oke, dari Ilham? Ya, cukup saja. Oke, baik, karena dari Ajis dan saudara Ilham cukup saja, coba saya ingin meminta kesimpulan diskusi kali ini dari Ajis dulu, lalu dari Ilham. Rolling deh, tadi kan dari Ajis terus ya, sekarang dari Ilham. Coba kesimpulan di dalam diskusi hari ini adalah dimana secara garis besar jelas bully itu adalah tindakan yang salah dan dapat merubah mental maupun masa depan korbannya. Namun dibalik itu semua, kita sebagai teman, sebagai orang, sebagai manusia, sesama manusia harus merangkul mau itu pembulinya atau yang dibulinya agar kembali ke jalan yang benar. Oke, baik. Coba dari saudara ini. Kalau menurut saya dalam garis besarnya tentang diskusi tadi yang kita bicarakan, ya tentu saja harus stop bullying. Oke. Kepada korban yang dibullying harus tetap semangat, harus selalu bangkit. Intinya mah gini. Intinya yang barusan diomongin. Ya. Oke, baik. Apabila seperti itu, alhamdulillah ya sesi diskusi bimbingan kali ini kita dapat menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita seperti itu.
bagaimana efek sampingnya dengan teknik diskusi itu, kita dapat ya seenggaknya kita dapat memberikan diri kita stimulasi lah atau gambaran, misalnya bagaimana jadi seorang pembuli dan bagaimana jadi seorang korban seperti itu, dan bagaimana kita seharusnya ke depan dalam melihat keadaan sosial yang terjadi di sekitar kita, apakah kita akan membiarkannya atau kita akan membantunya. Tapi alangkah lebih baik untuk kita membantunya ya, karena dalam keadaan apapun siapa tahu aja gitu yang orang yang gak disangka-sangka akan menolong kita suatu saat nanti. Seperti itu, yang penting tanam kebaikan selalu dan sehat selalu seperti itu. Oke. Baik, karena telah disimpulkan kita telah berhasil diskusi hari ini. Baik, sebelum ditutup, ayo, tadi kan Ilham yang berdoa, sekarang giliran Ajis sebagai berdoa penutup. Oke, siap. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan diskusi dengan baik. Oke. Dan sebagai penutup kita ucapkan alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah. Dan kita berdoa mulai. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertemuan kali ini karena telah menyempatkan dan kesediaannya untuk hadir di sini bersama kita berkumpul ya, walaupun dengan keadaan yang seperti ini. Namun alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi. Baik, diskusi kali ini akan kita tutup. Untuk pertemuan selanjutnya dengan kegiatan yang akan kita tentukan, akan ditentukan ya, ntar akan saya beritahukan lebih lanjut lagi seperti itu. Baik, saya tutup sesi bimbingan kelompok kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.